perpustakaan dipandang menjadi berbeda. Bukan lagi menjadi tempat menyimpan buku, di situ ada rak, ditunggui oleh pustakawan yang sudah tidak kreatif, menunggu kematian semata gitu. Tapi perpustakaan telah berubah menjadi sebuah wahana ketika di situ bertemu ide, ya, bertemu gagasan, ada keinginan untuk maju, dan disitulah kegiatan berliterasi menjadi semarak. Kawan Genevi bertemu lagi dengan saya di Good Talk untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keindonesiaan kita, kebanggaan kita terhadap Indonesia, berbagai permasalahan yang ada di negeri ini dan bagaimana solusinya. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia perbukuan, perpustakaan, dan keliterasian dengan narasumber kita yang sangat pas, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Prof. E. Aminuddin Aziz. Terima kasih Prof. sudah bersedia untuk jadi tamu di dengan senang hati Good Talk. Dan belibet lidah saya antara badan dan Kepala Perpustakaan Nasional karena sebelumnya Prof. Amin adalah Kepala Badan Bahasa, sempat menjabat 2 walaupun gajinya 1. Sekaligus Kepala Perpusnas dan sekarang Kepala Perpustakaan Nasional. Apa perbedaan Badan Bahasa dengan Perpusnas yang dirasakan oleh Prof. Amin? Wah, ini pertanyaannya. Sebetulnya kalau dilihat dari substansi, ada 2 perbedaan di samping persamaan-persamaannya tentu ya. Saya ingin memulai dari persamaannya dulu deh. Ya. Nah, persamaannya ini keduanya sama mengampu masalah yang terkait dengan otak. Ya, terkait dengan bagaimana pemikiran manusia itu dibangun. Ya. Mengapa saya katakan itu? Karena di Badan Bahasa kita mengurus bagaimana kecerdasan manusia dibangun melalui bahasa. Ya, apakah itu bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Kemudian bagaimana kita memelihara peradaban bahasa yang sudah kita miliki ini. Nah, kemudian Perpusnas ini juga hal yang sama, ya, yaitu menambah nutrisi otak, ya, supaya manusia mau membaca, di perpustakaan tersimpan khazanah keilmuan. Nah, ini menggiring itu masyarakat untuk mau membaca. Nah, ini makanya saya katakan sama ininya. Membangun kecerdasan manusia. Betul. Dan merawat peradaban. Iya, betul. Nah, ini Perpusnas dengan Badan Bahasa itu ada irisan di situ, ya. Yang kemudian di dalam terminologi modern disebutlah dengan masalah literasi, gitu. Jadi literasi ini karena terkait dengan urusan kecerdasan manusia, kemudian bagaimana mereka berpikir, maka itu adalah 2 sisi yang saya pikir tadi beririsan. Lalu bedanya di mana? Perbedaannya yang pertama masalah fokus, ya. Kalau di Badan Bahasa fokusnya bagaimana kita membina, mengembangkan bahasa daerah, bahasa nasional, bagaimana memartabatkan bahasa, gitu. Kemudian bagaimana bahasa dipakai sebagai media untuk pembelajaran yang mencerdaskan, begitu. Nah, sedangkan di Perpusnas ini sudah bukan lagi kepada urusan yang terkait dengan bahasanya semata, tetapi bagaimana bahasa itu kemudian bisa dipahami oleh masyarakat pengguna, yaitu pembaca buku, begitu. Yang menarik istilah memartabatkan bahasa dan gaung yang selalu dimunculkan Perpusnas di era Prof. Amin adalah meningkatkan martabat bangsa. Ya. Ini maksudnya apa? Ya, literasi, ya, sebagai substansi atau fondasi untuk kemartabatan sebuah bangsa, itu kan diurus oleh keduanya, ya, oleh Badan Bahasa dan juga oleh Perpustakaan Nasional. Nah, saya selalu punya pemikiran bahwa tidak ada satupun masyarakat, komunitas, dan apalagi bangsa yang memiliki kemartabatan tinggi. Martabat itu kan bisa berpikir tentang muruah, ya, tentang prestige, tentang prestise dari sebuah komunitas, sebuah bangsa. Nah, tidak ada di dunia ini masyarakat atau bangsa yang bermartabat kalau misalnya tingkat literasinya rendah.
Sangat tidak ada. Karena apa? Bicara literasi itu bicara tentang peradaban manusia. Ya. Nah, dari mulai yang sangat sederhana bisa mengenali lingkungan sampai kepada menciptakan sesuatu yang baru, itu adalah literasi. Bagaimana berpikir tingkat tinggi. Bagaimana seseorang misalnya bisa tahu benar dan salah. Bagaimana bisa mengatakan ini iya dan ini tidak. Itu adalah ketika dia literat. Ya. Bagaimana bisa menilai ini tidak baik, ini baik. Ini mari bisa kita ikuti, ini harus kita hindari. Itu karena tingkat literasinya tinggi gitu. Begitu. Dengan pengalaman pernah di Inggris, pernah di Monash University, pasti sudah tahu di berbagai belahan dunia. Bagaimana tingkat kepedulian negeri ini, bangsa ini terhadap keliterasian kita yang kita anggap sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan dan menjaga harkat dan martabat bangsa. Ya. Nah, ini akan harus dilihat dari perkembangan sejak kita merdeka gitu ya. Nah, pada tahap awal kemerdekaan itu kan kita lahir sebagai manusia terjajah awalnya. Betul. Ya. Nah, kepedulian mereka untuk memerdekakan bangsa ini adalah karena mereka melihat para pejuang ini tentang keluhuran sebuah bangsa itu ketika dibangun oleh fondasi ilmu pengetahuan. Makanya tidak ada satupun pejuang yang waktu itu menjadi para pahlawan kemudian kita kenal saat ini yang pendidikannya biasa-biasa saja. Mereka orang yang berpikir sangat keras ya. Artinya tingkat literasinya tinggi. Nah, kemudian pada zaman Orde Baru ya bergerak itu kepedulian pemerintah itu sangat kuat ketika bicara tentang pembangunan sekolah-sekolah dasar misalnya. Ya. Buku disediakan, guru disediakan, dan ini adalah bentuk kesadaran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas literasi. Termasuk wajib belajar. Termasuk wajib belajar ya. Nah, kemudian di zaman yang lebih kekinian gitu ya, kepedulian ini berubah ya, bukan berubah berarti fokusnya yang tidak ada, tetapi karena terlalu banyaknya hal yang ingin digarap secara bersamaan ya. Nah, misalnya ketika kita bicara tentang ya penyediaan guru, penyediaan bangunan, penyediaan fasilitas, memang ini tugas besar dari bangsa ini, dari negara ini. Tapi ketika ingin dikerjakan semuanya secara bersamaan, maka di sini persoalannya adalah kemampuan kita untuk membiayai segalanya gitu. Infrastruktur harus dibangun, iya gitu. Karena bangsa ini kan adalah bangsa yang memang sedang memerlukan pembangunan besar-besaran dalam segala aspek. Nah, saat ini ya, yang tadi saya katakan kepedulian itu berubah ya, bukan berarti tidak peduli, hanya masalah fokus kepedulian saja sekarang ini. Nah, ketika kita melihat sekarang masyarakat diberi insentif ya untuk adanya beasiswa KIP misalnya. Kemudian untuk kuliah juga mereka diberi, itu adalah bentuk kepedulian. Mungkin yang kita rasakan pada tempat yang lain seolah-olah ini tergerus ke arah sana gitu. Nah, ini yang tampaknya perlu kita lakukan pembenahan ya, sehingga ketika kita fokus kepada oke lah ini pendidikan, nah maka pendidikan dalam segala macam aspeknya ini harus jadi fokus utama gitu. Sehingga semuanya tidak ada yang tertinggal gitu dalam aspek pendidikan. Berjalan beriring. Betul. Ada dana BOS, ada PIP, program Indonesia Pintar. Bagaimana kaitannya dengan mimpi saya juga? Setiap sekolah harus ada perpustakaan. Ya. Nah, ini sepertinya ada dilema yang ditemukan di dalam lingkungan persekolahan kita. Saya sudah berkunjung ke banyak daerah, bertemu dengan para kepala dinas perpustakaan, kepala dinas pendidikan gitu. Bicara tentang dana BOS, bicara tentang PIP, bicara tentang KIP gitu. Nah, khusus tentang dana BOS, sekarang ini kan sudah ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan itu adalah atas dorongan dan diskusi dengan kita semua gitu ya, bahwa perlu ada kebijakan yang memihak ya, yang kebijakan afirmatif itu, di mana sekolah bisa diberi kewenangan untuk membelanjakan dana BOS ini untuk pengembangan perpustakaan. Dalam hal ini penyediaan buku. Nah, waktu itu Kang Maman teriak-teriak gitu ya. Ini gimana? Nah, saya langsung bicara dengan Pak Menteri waktu itu. Kemudian muncullah kebijakannya, permennya itu 10% dari dana BOS itu adalah dialokasikan untuk membeli buku fiksi. Khusus buku fiksi. Khusus buku fiksi. Buku pengayaan bacaan, ya,
Bukan bahan ajar. Bukan gitu. Nah ini kan sebuah pemihakan yang luar biasa menurut saya. 10% itu besar loh. Sangat. Ya, sangat besar. Cuman dilemanya yang tadi saya katakan adalah ketika sekolah, mereka juga kan wajib menyediakan buku teks. Ya. Gitu. Harus ada buku teks itu. Mereka katakan, terus uangnya dari mana? Nah, sehingga ada kepala-kepala dinas yang kemudian mengeluhkan, ya kami kalau tidak punya buku teks terus dari mana? Makanya dana yang tadinya harus dibelanjakan untuk membeli buku bacaan fiksi, ini berbelok arah juga gitu Kang, yaitu kepada membeli buku-buku teks gitu. Kalau ada sisa baru beli buku fiksi. Nah itu, sementara yang namanya sisa, kapan akan ada sisa gitu kan. Lalu saya selalu bercanda, perpustakaan ini jangan sebagai ruang sunyi, jangan sebagai tempat menunggu mati. Jangan, Prof juga mengatakan itu, harus dipegang oleh orang-orang yang punya kepedulian pada dunia literasi, dunia buku. Bukan tempat persinggahan orang-orang yang akan pensiun. Betul. Bagaimana suara-suara ini kita terus suarakan, Prof, supaya orang-orang yang duduk di perpustakaan-perpustakaan daerah, yang mengepalai perpustakaan daerah, adalah orang-orang yang memang punya concern yang luar biasa terhadap dunia literasi, perpustakaan dan buku. Nah saya sudah beberapa kali ya berkunjung ke daerah-daerah, kemudian bicara dengan kepala daerah, bicara dengan kepala dinas perpustakaan. Ada yang menurut saya ada dua kondisi yang sangat berbeda gitu ya. Ada daerah yang sengaja kepala daerah itu menempatkan orang yang sangat energik, sangat punya visi gitu, ditempatkan di perpustakaan, ya. Dan itu kelihatan beda. Betul. Ya, kehidupan perpustakaan itu menjadi ada nyawanya gitu. Nah ini berbeda dengan di daerah-daerah yang kemudian kepala daerahnya itu tidak punya visi, sehingga menempatkan orang-orang di perpustakaan itu adalah orang yang mungkin bermasalah, yang mungkin tidak pernah mendukung. Diparkir untuk menunggu pensiun. Nunggu mati juga. Saya menyebutnya ya mungkin menunggu kematian saja gitu ya. Kiamat -2 baru mereka sadar gitu. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya perlu diperbaiki. Nah alhamdulillah ya, setelah virus kampanye ini ya, Kang Maman termasuk yang sering ya mengampanyekan ini, ayo angkat kepala perpustakaan itu yang memang punya visi. Gitu. Nah saya menemukan paling tidak sudah ada 3 kepala dinas perpustakaan yang kemudian karena berhasil itu malah mungkin istilahnya dipromosikan ya, dirotasi gitu, dimutasi ke tempat lain yang lebih besar tanggung jawabnya. Tapi ternyata mereka tidak bahagia gitu. Dan sempat bicara dengan saya, aduh Prof katanya gimana ya kok saya ini kurang dengan hati sekarang ini, katanya bicara tentang program ini, karena mungkin karena tantangannya jadi jauh berbeda gitu. Masalahnya kan masalah minat, masalah passion di situ ya. Hasrat dia untuk mengembangkan sesuatu yang tadinya bicara tentang memberdayakan manusia dengan memberdayakan pabrik misalnya gitu. Nah ini kan sangat beda. Dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Itu kerasa kalau kita ke daerah, ketemu kepala perpustakaan dan lihat perpustakaannya, yang punya passion pasti bukunya bukan benda mati lagi. Betul bukunya sekali. Dihidupkan betul dengan berbagai kegiatan. Human library-nya terwujud. Betul. Kelihatan. Sangat kelihatan. Kelihatan karena memang mereka bekerja dengan hati ya. Jadi ketika mereka berpikir, saya ini harus melakukan sesuatu, karena bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia tahu tentang kondisi masyarakat. Setuju. Nah, inilah yang mereka bangun yang kemudian menghidupkan suasana di perpustakaan, menghidupkan suasana di pedesaan, menghidupkan suasana di wilayah itu. Nah, mereka katakan, bagi kami urusan anggaran itu urusan kesekian. Tapi niat untuk membangun ini terlebih dahulu itu yang harus tumbuh. Nah, gerakan seperti ini yang memang harusnya mengemuka gitu di kalangan para pegiat di pemerintahan daerah gitu ya. Dan saya pikir pemerintah daerahnya yang harus istilahnya kita dorong betul gitu, menempatkan orang-orang yang tepat di posisi itu. Gitu. Dan yang menarik, kehadiran dana alokasi khusus itu ditunggu betul dari Perpusnas karena berbagai kegiatan. Mereka berharap betul. Tapi saya baru saja bertemu dengan pegiat literasi dari Pulau Buru. Beliau lagi berlibur ke Jakarta. Dia menitikan air mata karena mengetahui bahwa ada gerakan sekarang relawan literasi masyarakat. Kecil, 1 orang di 1 kabupaten kota. Tapi sebuah bukti bahwa pusat peduli pada mereka. Pusat peduli pada mereka itu buat mereka besar artinya. Hanya untuk 1 orang tapi buat mereka, kami masih dilirik loh.
Iya, iya, iya. Ide munculnya relawan literasi masyarakat itu gimana, Prof? Jadi saya ingin memulai dari DAK tadi ya, Oke. Kang, ya. Jadi DAK itu kan dulu juga ada DAK ya. Nah, tapi kan urusan tepat sasaran atau tidaknya ini yang jadi persoalan. Saya mencoba mereview ya. Apa sih yang menjadi dasar pemikiran dibuatnya DAK itu? Ya. Kita ini ingin menggerakkan kehidupan literasi, pendataan manuskrip, kemudian pendataan perpustakaan di wilayah itu dengan baik. Menginventarisasi semua. Betul. Nah, tapi seringkali DAK ini jatuh ke pemerintah daerah yang justru punya duit. Gitu. Betul, setuju. Bagaimana kita akan menuntut orang yang di pemerintahannya saja tidak punya uang, lalu kita paksa mereka ada kegiatan. Saya katakan ini salah kebijakannya. Maka kita bikin kebijakannya adalah kita berpihak kepada pemerintah daerah yang saya menyebutnya, mohon maaf kepada para pemerintah daerah, kaum duafa. Anggarannya paling sedikit. Anggarannya sedikit sekali gitu. Mereka tidak bisa dituntut untuk melakukan kegiatan. Kalau uangnya nggak ada, saya katakan kita harus berpihak kepada mereka. Oke. Nah, maka tahun ini DAK itu bisa dilihat siapapun pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, yang namanya kapasitas fiskalnya itu paling rendah, itu pasti akan dapat DAK. Pasti. Udah dipastikan? Sudah dipastikan. Oke. Karena apa? Mereka tidak punya uang. Kita nuntut kegiatan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Makanya sekarang kita kasih. Ayo kita kasih insentif, ini ada dananya. Ayo kalian gerakan. Nah ini nanti kita evaluasi. Apakah setelah dikasih uang, mereka bergerak apa enggak? Kalau misalnya sudah dikasih uang malah juga tidak bergerak, berarti ini ada masalah dalam otaknya gitu kan? Betul. Nah, oleh karena itu mereka yang tingkat kapasitas fiskalnya sangat rendah, itu kita kasih. Yang kedua, yang kapasitas fiskalnya rendah, ini juga kita kasih. Nah, lalu bagaimana nih yang berkinerja? Sudah berkinerja, bagus gitu. Kalau misalnya mereka itu akreditasi perpustakaannya sudah bagus gitu ya, ada kegiatan-kegiatannya. Ada pustakawan di situ. Ada pustakawannya. Maka ini istilahnya bukan DAK yang tadi itu, yang basis itu, kita kasih insentif. Misalnya, oh ini wajar aja mereka bagus karena nilainya memang sudah A begitu, karena mereka punya duit, kita kasih insentif. Gitu, tambahan. Sehingga ini beragam DAK itu, ada yang memang dapatnya itu yang nilai dasar lah katakan, misalnya X rupiah. Dan pembangunan gedung. Betul. Kalau pembangunan gedung itu memang lain lagi ya, DAK non visi, itu DAK visi. Ini ada kegiatan. Ini ada kegiatan. Nah ini yang ternyata membuat pemerintah daerah tuh, loh ternyata sekarang beda ya keberpihakannya. Mereka bahagia kan sekarang. Nah di tengah, saya pikir ini bukan euforia ya mereka. Kebahagiaan mereka, ada dana alokasi khusus yang sifatnya non fisik, maka mereka kita pantau apa saja kegiatan mereka. Ya. Itu yang menarik. Nah itu satu. Yang kedua, ketika bicara relawan literasi, kita ini kan harus bergerak bersama. Ya. Selama ini kita punya yang namanya Taman Baca Masyarakat, pegiat literasi, perpustakaan bergerak, segala macam gitu. Bergerak. Tapi sampai hari kemarin kita tidak pedulikan mereka itu. Mereka hanya kita akui. Ada kontribusi tapi kepedulian negara ada di mana. Ya. Nah oleh karena itu saya ya termasuk Kang Maman ya yang saya ajak ayo kita peduli gimana nih caranya. Maka kita bikinlah yang namanya program relawan literasi masyarakat, REL5. Ya. Nah ini adalah gagasan untuk pertama mengakui keberadaan mereka. Negara hadir bersama mereka. Ya. Jadi kita akui. Mereka berkontribusi besar, tapi selama ini tidak ada perhatian, kita perhatikan. Memang tidak besar ya ininya, tapi pengakuan itu menurut saya itu yang penting. Sesuatu yang sudah mengena di mereka. Yang kedua, supaya kegiatan ini tidak sporadis gitu, di mana-mana ini beda, di sana beda segala macam, tidak ada koordinasi. Nah, kita mulai sekarang, ayo kita koordinasikan bareng-bareng sehingga kelihatan dampak ya dari kegiatan literasi ini seperti apa di masyarakat. Nah, ketika misalnya di sini bergerak, denyutnya kan jadi beda. Nah, sehingga di sebuah wilayah ketika pergerakannya bersama-sama itu dampaknya akan kerasa lebih besar. Itu yang saya lakukan. Nah, di samping relawan literasi kita juga punya program KKN tematik literasi yang memang
digerakkan oleh para mahasiswa. Dan ini juga di perguruan tinggi di perguruan tinggi literasi. Untuk mendenyutkan tadi itu, membuat gerakan ini berdenyut gitu. Yang menarik teman-teman, kawan GNFI, tahun 2025 tuh anggarannya 721 miliar. Tapi 2026 tinggal 378 miliar. Yang menarik satu, tahun 2025 relimanya 180. Tapi 2026 dengan anggaran yang lebih rendah, Prof. Amin malah meminta 2 kali lipat 360. Bagaimana strateginya? Sesaat lagi kita akan bicarakan, tetap di Good Talk. Tadi saya menyinggung bagaimana seorang kawan dari Pulau Buru, dia bukan relawan literasi masyarakat, tapi melihat program relawan literasi masyarakat, dia meneteskan air mata dan mengatakan, oh negara masih peduli kami, orang-orang di daerah masih peduli. 180 relawan literasi masyarakat 2025 dengan anggaran APBN-nya 721 miliar. Dan sekarang Prof. Amin mencanangkan 2 kali lipat, 360 relawan literasi masyarakat, padahal anggaran negara dengan segala efisiensinya tinggal 378 miliar. Ini kenekatan atau apa sih sebenarnya? Ya ini kan sebuah pemikiran yang mungkin rada aneh gitu ya. Anggarannya dikurangi sampai 48%, tapi untuk program yang Rel 5 ini kok malah naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Ini kan mungkin tidak ada dalam buku perencanaan kebijakan, itu nggak ada gitu. Hitung-hitungannya nggak ada gitu. Kan? Masuk akal. Namun ada pemikiran ya yang mungkin saya pikir perlu disampaikan kepada publik. Pertama, masalah keberpihakan, atau sebelum keberpihakan, pemahaman tentang sebuah program. Ya. Apa sih yang kita cari dari sebuah program? Itu kan bukan hanya asal program dilaksanakan. Setuju. Tapi justru harus sampai kepada pemahaman apa dampak dari program itu. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang dampak, saya melihat program relawan literasi masyarakat, Rel 5 ini punya dampak yang besar sekali. Ya. Besarnya di mana? Pertama, dari pengakuan kepada para pegiat itu. Setuju. Ya. Mereka merasa dimanusiakan lah gitu. Uangke oleh negara. Nah, ya, dimanusiakan oleh negara. Oh, ternyata mereka itu ada. Karena apa? Sektor-sektor informal ini memegang peran yang sangat kuat di masyarakat. Pergerakannya seperti tidak kelihatan, tapi berdenyut. Betul. Nah, maka kita ingin hadir bersama mereka. Sebetulnya perpustakaan itu ikut nebeng saja sih sebetulnya, gitu ya, kepada dengan kepedulian mereka sudah peduli sejak awal ya. Betul. Sudah puluhan tahun mereka. Perpusnas baru hadir sekarang gitu kan. Nah, sebetulnya kita ikut nebeng keren aja gitu dengan inisiatif mereka. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang keberpihakan, ya, kita tahu bahwa program bantuan buku juga itu kan keberpihakan. Itu bayangkan 1.000 buku untuk 1.000 satu desa untuk ya. 1.000 TBM, 1.000 desa. Ya, 10.000. 10.000 desa ya. 10.000 TBM, 10.000 tempat lah gitu ya. Masing-masing dapat 1.000 buku 1.000 dan buku. rak bukunya. Betul. Ya. Dan pelatihannya. Betul. Ya. Nah, ini juga kan kepedulian. Ya. Nah, kita tentu akan harus mencari cara bagaimana keberpihakan untuk pengembangan literasi ini juga dilakukan secara bersama-sama dengan mereka. Bantuan 1.000 buku kepada satu lokasi itu sudah kita lakukan selama 2 tahun ini. Betul. Ya. Nah, ketika buku ini ada, tapi kemudian tidak dimanfaatkan, kan sayang juga. Ya. Nah, untuk memanfaatkan buku-buku ini, maka kita mau tidak mau akan harus ada orangnya kan? Hadir di situ. Hadir di situ. Ya. Nah, para relawan inilah yang menggerakkan pemanfaatan buku ini. Gitu. Jadi kita berpikir secara holistik ya, secara keseluruhan bahwa ini tidak bisa ekosistem literasi ini dibangun sebagian-sebagian. Bukunya sudah ada, programnya sudah kita buat, tapi tidak ada yang menggerakkan. Tidak ada yang menggerakkan. Nah, pergerakan inilah oleh para literawan literasi itu. Pada relawan literasi masyarakat. Oleh Rel 5 ini. Termasuk membersamai, ini bahasa yang salah nih. Saya bicara dengan orang ahli bahasa jadi harus hati-hati. Termasuk membersamai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah jalan di perpustakaan-perpustakaan desa kita ya. Nah, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini atau TPBIS lah. Pemerintah daerah sudah kenal baik dengan istilah TPBIS ini. Ini kan upaya kita menghadirkan perpustakaan, mengubah perpustakaan dari ruang-ruang sunyi yang seringkali kamu katakan mungkin seperti kuburan gitu kan. Nah, perpustakaan telah berubah sekarang ini, bertransformasi. Karena apa? Ada perluasan fungsi di situ. Fungsi untuk apa? Fungsi untuk belajar bersama,
berkegiatan bersama sehingga perpustakaan itu menjadi ramai. Karena apa? Perpustakaan telah berubah menjadi pusat pengembangan kreativitas. Setuju. Nah, inilah yang kemudian merupakan cikal bakal kalau menurut saya ya. Perpustakaan dipandang menjadi berbeda. Bukan lagi menjadi tempat menyimpan buku, di situ ada rak, ditunggui oleh pustakawan yang sudah tidak kreatif, menunggu kematian semata gitu. Tapi perpustakaan telah berubah menjadi sebuah wahana ketika di situ bertemu ide, ya, bertemu gagasan, ada keinginan untuk maju, dan disitulah kegiatan berliterasi menjadi semarak. Itu dia. Gitu. Jadi perpustakaannya bukan tempat kita menemukan benda-benda mati bernama buku, tapi ada semacam experiential library. Betul. Orang mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di situ, dan yang hebat itu ada human library, manusia bertemu manusia membicarakan buku dan upaya pemberdayaan ya. Iya, betul. Ini gerakan-gerakan di luar negeri yang sedang marak dan ternyata di Indonesia dengan bahasa yang simple, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ternyata menjalankan 3 fungsi tadi. To enlighten, to enrich, to empower tadi. Pencerahan, pemberkayaan wawasan, dan pemberdayaan itu. Betul. Kadang-kadang kementerian lembaga lain bisa cemburu dan marah nih, kok kamu ngambil fungsi saya? Kan fungsi untuk membangun UMKM itu kementerian lain loh. Kok perpustakaan nasional ikut-ikutan nih? Ya. Gimana menjawabnya tuh? Ini bukan hanya muncul di pusat ya, tapi ini lebih-lebih di daerah justru. Saya bertemu dengan banyak pihak ya di sana, di daerah itu. Mereka para kepala dinas perpustakaan ini banyak curhat pada saya. Prof, katanya kami ini sudah menata ini program bagus, tapi sekarang kami dicemburui gitu. Kenapa? Mereka dikatakan, loh ini bukan tugas perpustakaan, ini adalah tugas UMKM. Gitu. Kemudian, oh ini bukan tugas perpustakaan, ini udah tugas perindustrian. Ini bukan tugas kalian, tapi ini urusan misalnya pemberdayaan perempuan gitu. Saya katakan itulah tugasnya pemerintah daerah. Bupati, wali kota, kemudian gubernur beserta dengan aparat. Para Forkopimda ini. Betul, untuk kemudian menyelaraskan program ini. Jadi curhatnya silahkan pada saya, tapi sebetulnya ini adalah menilai kapasitas para kepala daerah. Mampu nggak mereka mengkoordinasikan ini gitu. Nah makanya saya sering katakan, kemarin misalnya saya ketemu dengan wali kota, dengan bupati. Iya Prof, katanya itu ada kesan, loh itu bukan tugas saya, tugas Bapak. Untuk mensinkronkan semuanya. Gitu. Sehingga kelihatan sekarang ini, oh perpustakaan adalah sebagai wahana untuk pembentukan kreativitas itu, pengembangan kreativitas. Nanti masukkan di situ unsur-unsur dari dinas UMKM misalnya. Unsur-unsur dari dinas pemberdayaan perempuan, kemudian Kominfo gitu segala macam. Ayo itu masuk ke situ. Oh itu boleh Prof. Lah bukan boleh, harus saya katakan. Kita justru harapkan kerjasama itu. Betul. Termasuk dengan Kementerian Desa ya. Nah itu. Nah kita kan membangun sinergi di pusat ya. Di pusat sepertinya sudah lebih mengerti ya. Karena ada Bappenas juga yang ikut menyelaraskan ini. Tapi begitu sampai ke daerah, ini pekerjaan dari Kemdagri atau Kementerian Desa atau kementerian mana? Saya katakan, loh bukan begitu, ini adalah sebuah kesatuan gitu. Nah jadi ini memang menarik ya, karena mungkin kalau sudah melihat sesuatu itu maju, loh kenapa dia maju? Nah padahal harusnya bukan saling dukung. Nah itu. Jadi sebenarnya salah satu upaya keliterasian diam-diam oleh Prof. Amin adalah menghapus ego-ego sektoral. Ayo jalan bareng, ayo berdaya bareng kan gitu. Iya, itu yang saya sering sampaikan ketika saya ke daerah, ketemu dengan teman-teman di daerah itu, ayo kita lakukan bersama-sama gitu. Seperti halnya sekarang di pusat ya, kita sudah ada kerjasama dengan Kementerian Desa. Kita tekan nota kesepahaman. Kami menyediakan buku, kami menyediakan program, kami menyediakan pelatihan, tapi nanti untuk dukungan operasionalnya dari Kementerian Desa dong. Mereka setuju. Berarti kan ini kebersamaan. Nah tapi ada yang kemarin waktu kita ngobrol juga dengan teman-teman di Kemendagri. Apakah bisa pemberdayaan posyandu? Ya, kita kasih buku. Saya katakan bagi saya tidak bisa memberikan buku ke posyandu karena sudah diberikan di desa. Ya, sudah ada. Ini posyandu ikut aja ke sini, berdayakan. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala desa. Maka mari berdayakan buku yang ada. Colek itu rel 5 ya.
atau pegiat-pegiat literasi yang lain di TBM, mari berdayakan buku yang ada di sini. Gitu. Sehingga tidak perlu kita memberikan 2 bantuan ke desa yang sama gitu kan. Ya, setuju. Terus cukup aja bukunya satu, ya. Satu Dibaca itu kan beri bareng-bareng. 1000 gitu kan. Ya. Bareng-bareng dibaca, kita lakukan pemberdayaan. Tapi ketika misalnya terkait dengan TPBIS, ini kan beda lagi karena komunitas. Ini buku untuk orang dewasa kan, karena terkaitnya dengan ekonomi kreatif misalnya. Kita siapkan bukunya atas usulan mereka. Kan kita tidak mendikte kan, bukunya itu harus apa. Terserah mereka mau mengusulkan buku apa. Misalnya, oh ini kami di sini program ekonomi kreatifnya terkait dengan sulam menyulam. Ayo silakan. Silakan ya, pilih bukunya ini dalam menu yang kami siapkan. Mereka beli sendiri dari penerbit, gitu. Nah karena apa? Kita tidak ingin mengedrop buku, tapi buku itu tidak diberdayakan. Setuju. Gitu. Jadi silahkan mereka mau pilih bukunya apa, ekonomi kreatif yang mereka bidik itu apa, silahkan pilihannya kepada mereka. Itu dia. Iya. Ini teman-teman bisa lihat nanti para championnya itu di berbagai daerah yang telah menjadi juara apresiasi perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Ini sebuah lomba yang juga diadakan oleh Perpustakaan Nasional. Saya kebetulan salah satu dewan juri, tapi ada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri ikut menjadi juri, dari Kementerian Desa ikut menjadi juri. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat itu tidak sekedar menyediakan buku, tapi menyediakan berbagai aktivitas untuk peningkatan kreativitas dan peningkatan pemberdayaan ekonomi di berbagai daerah. Betul. Itu akan jalan lagi nggak, Prof? Jalan. Nah malah sekarang ini tahun 2026 setelah saya bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri ya secara khusus gitu, bicarakan tentang ini. Mungkin awalnya informasi ini tidak sampai kepada beliau. Beliau tidak ngerti ini apa sih gitu. Ketika kami jelaskan, beliau mengatakan, loh ini kan yang kita garap di Kemdagri itu kan itu katanya. Nah maka mulai tahun ini Pak Bima Arya ya secara spesifik mengatakan kita jadikan itu sebagai basis penilaian kinerja pemerintah daerah. Wow. Nah dan mereka akan diberi apa ya istilahnya itu insentif khusus ketika bicara tentang gerakan literasi. Dan punya prestasi di situ. Betul gitu. Tadi seperti TPBIS-nya, kemudian Rel 5-nya, kemudian ini akan menyatu dengan program-program yang lain. Termasuk perpustakaan desa dan yang sudah menjadi champion-champion di daerah. Dan ada kaitannya nanti dengan IPLM juga? Betul, karena IPLM kan dari situ juga dari sebetulnya pastinya. IPLM mereka naik ada insentifnya. Betul, betul. Tadi kita bicara yang serius, sekarang bicara yang santai. Baju yang saya pakai ini, putri beliau dokter tapi juga menghasilkan desain baju ini. Jadi udah bukan lagi sesuatu yang asing untuk membicarakan profesinya dokter tapi menghasilkan sesuatu yang lain. Itu kan itu juga ada di TPBIS dan lain sebagainya. Mungkin itu berkah dari TPBIS, Kang. Itu dia basisnya. Dia punya di Posyandu dia bekerja sebagai dokter, lihat TPBIS oh bisa ya ternyata menghasilkan bajunya. Terima kasih desainnya, Prof. Ini karya putri Prof Amin. Tapi yang menarik saya ingin ke buku ini. Visi Anak Pasar. Ini buku yang ditulis oleh Prof Amin. Menceritakan tentang perjalanan beliau dari anak pasar, preman pasar, lalu kemudian bisa mendapat S2 dan S3 di Monash University, bisa menjadi atase pendidikan di London, di Inggris, dan juga kemudian wakil rektor, kepala badan bahasa, dan kepala perpusnas. Terbayang gak sih anak pasar itu ada di posisi ini sekarang? Saya tidak pernah membayangkan tentu ya di masa lalu itu gitu ya. Tapi faktanya terjadi mau dari manapun sepanjang seseorang itu punya cita-cita besar, berpikir besar dan dia memupuk apa cita-citanya itu dengan belajar meningkatkan kemampuan literasinya atau bisa juga gitu. Meski dia anak pasar yang setiap hari bersama ibunya menjaga barang dagangan di pasar. Betul gitu. Jadi saya sering katakan ya bercita-citalah besar ya. Tapi cita-cita jangan dibiarkan liar gitu. Cita-cita ini kan harus dikawal gitu. Bagaimana kita akan mencapai cita-cita itu gitu. Nah, mungkin ya buku ini bicara tentang sesuatu yang sangat paradoks ya. Paradoks dalam arti judulnya saja kok anak pasar punya visi gitu kan aneh gitu. Dari buku itu jilidnya juga aneh, orang visi anak pasar kok pakai jas gitu, pakai peci seperti itu. Nah, namun
dunia ini kan kadang-kadang penuh dengan paradoks itu, ya. Seseorang yang tidak pernah terbayangkan kemudian tampil dalam sebuah arena itu juga akan bisa jadi paradoks ketika tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Begitu. Termasuk mahasiswa ini sudah sekolah di luar negeri tapi masih jualan bakso di negara orang. Ya, terima kasih. Itu kan paradoks ya, Prof. Ya, itu juga paradoks. Dan itu tidak akan mungkin terlupakan ya. Tidak akan mungkin terlupakan. Berdagang Bagi saya bakso di negara orang. Iya, karena apa ya? Di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, harus selesai disertasi gitu ya. Sementara biaya hidup itu juga perlu cukup. Tidak cukup gitu. dengan beasiswa. Tidak cukup, beasiswa sangat morat-marit saat itu. Dan waktu itu kan sedang resesi ekonomi ya, resesi dunia gitu. Saya harus mencari cara lain itu. Dan untuk bisa bertahan hidup ya salah satunya tidak ada perasaan malu. Tidak ada. Sampai hari ini kalau ketahuan Tidak pernah ada. dagang bakso. Malah saya merasa bangga, saya dulu kalau tidak berjualan bakso dari mana saya akan bisa hidup. Dan menjadi profesor. Dan menjadi profesor. Ini yang menarik. Ini yang terakhir nih, saya bacakan aja halaman 332, saya ingin minta konfirmasi langsung. Ada sebuah kejadian. Pada waktu saya ikut rombongan pimpinan dan pejabat UPI ke Amerika Serikat dan Eropa, petugas yang mengurus perjalanan kami meminta salinan data tabungan. Lalu saya berikan, dia sepertinya begitu terheran-heran. Pak, apakah ini buku yang benar? Adakah tabungan yang lain? Mengapa jumlah tabungan di buku ini tertulis begitu kecil? Yang lain angkanya MM-an. Kira-kira lah begitu yang dikatakannya. MM-an itu maksudnya sudah bermiliar-miliar jumlah tabungan di rekeningnya. Ya memang saya hanya punya segitu. Buku tabungan pun hanya itu yang saya punya. Jumlahnya setelah puluhan tahun bekerja hanya 320 juta. Iya, jadi memang waktu saya mau ke Amerika itu kan tuntutannya adalah harus cukup uang jaminan. Ya. Nah, ketika saya membuat aplikasi ke sana ditolak. Ya, ditolak karena ini tidak cukup katanya ini. Untuk jaminan. Untuk jaminan. Saya tanya kenapa? Ini nggak bisa Pak uang segini. Katakan terus gimana? Bapak punya tabungan yang lain nggak? Nggak punya gitu. Karena saya kan memang hanya punya itu. Hanya satu-satunya saya punya tabungan itu. Dan hanya uang gaji saja, dari uang dana penelitian sisanya saya masih punya, dari tunjangan-tunjangan saya punya misalnya, ya udah masuk semua ke situ gitu. Nah ketika mereka katakan ini tidak bisa kecuali sekarang kalau Bapak memang mau tetap ke Amerika harus ada jaminan lembaga. Makanya saya pergi ke Amerika itu atas jaminan kampus akhirnya gitu. Karena dana tabungan tidak cukup gitu ya, karena ya mereka mungkin punya standar yang berbeda ya. Katakan ya sudah saya punyanya cuman itu gimana lagi gitu. Saya justru berharap ini bukan sesuatu yang aneh. Justru kita berharap pejabat-pejabat kita justru yang ditampilkan adalah kebenaran dan kejujuran. Jadi harusnya tidak boleh dianggap aneh ya Prof ya. Tidak perlu dianggap aneh. Kalau orang baik malah dianggap aneh itu malah sesuatu yang membingungkan. Dengan tabungan seperti itu apakah kita akan menuntut pejabat-pejabat kita harus punya tabungan puluhan miliar tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Terakhir Prof. Ya. Apa yang masih menjadi harapan Prof Amin baik untuk diri pribadi maupun juga untuk perpustakaan nasional? Kalau saya dari segi karir ya Kang, ya. Itu mungkin pencapaian saya sudah selesai di birokrasi ini. Karena tidak ada kan jabatan karir pegawai negeri yang lebih dari Kepala. JPT ahli utama. Ya tidak ada. Nah jadi secara karir saya sudah selesai untuk di PNS, golongan sudah 4E, sudah 15 tahun gitu ya. Terus mau apa lagi gitu. Ya. Tetapi ada sesuatu yang masih ingin saya berikan ke masyarakat, yaitu tentang cita-cita akademik saya. Ya, apa itu? Saya ingin dalam akhir karir saya sebagai akademisi itu saya bisa mewariskan berbagai pemikiran yang selama ini menggelayut di pikiran saya, tapi karena 10 tahun saya di birokrasi ini belum bisa saya sampaikan kepada para mahasiswa secara langsung. Ya, pemikiran-pemikiran untuk transformasi dalam riset kebahasaan, dalam layanan kebahasaan karena saya memang orang bahasa, bagaimana teori-teori itu bisa membumi. Sehingga bukan hanya teori yang kita bicarakan, tapi bagaimana praktek di dalam kehidupan nyata itu kelihatan bekasnya. Nah ini yang belum saya
merasa puas, ya gitu. Karena semakin hari saya sebagai akademisi semakin berpikir, oh ternyata apa yang dulu saya pelajari di dunia di kampus gitu ya, saya sudah PhD, saya sudah profesor, tapi kok saya sekarang keluar dari kampus, saya merasa ingin kembali ke kampus untuk membumikan apa yang saya sudah pelajari. Itu satu, ya dari pencapaian pribadi. Lalu bagaimana kalau terkait dengan Perpusnas? Ada satu cita-cita Perpusnas itu betul-betul saya harapkan menjadi sebuah lembaga yang didengar ya oleh bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemangku kepentingan di negara ini, bahwa fungsi Perpusnas itu adalah fungsi yang sangat instrumental di dalam ikut serta menentukan arah pembangunan manusia bangsa ini. Gitu. Melalui apa? Melalui penyediaan buku-buku, melalui pemberdayaan masyarakat, melalui Perpusnas yang harus dikerjakan secara bersama-sama ya dengan pihak-pihak di kementerian gitu ya. Dan ini tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri, tapi justru harus melalui kemitraan, berkolaborasi. Itu cita-cita yang masih tersimpan di pikiran saya. Kapan ini kira-kira Perpusnas betul-betul menjadi tadi. Kalau misalnya tidak ada Perpusnas, maka ekosistem itu menjadi tidak lengkap. Ekosistem keliterasian kita tidak lengkap. Betul. Baik, terima kasih Prof. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Pasti menginspirasi para good talk, kawan-kawan GNFI. Tadi ada satu yang menarik buat saya, bahwa kebahasaan, keliterasian, perpustakaan itu sebuah upaya untuk meningkatkan martabat bangsa. Jadi selalu kita dengar gaung selalu bagaimana demi martabat bangsa. Dan itu sudah tertanam sejak bangsa ini merdeka. Bayangkan di poin keempat preambul Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keliterasian bukan sekedar buku, bukan sekedar baca tulis, tapi upaya untuk mencerahkan, memperkaya wawasan dan memberdayakan. Sampai bertemu di Good Talk berikutnya.